wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Badari Hair Ningtyas. Saya mahasiswa psikologi semester 6. Dan untuk di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kembali mengenai materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah metodologi penelitian dan research. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian kualitatif. Apa sih metode penelitian kualitatif itu? Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dimana hasil dari data atau yang telah didapatkan dari penelitian tersebut tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun perhitungan, melainkan dengan cara penelitian deskriptif, yaitu dimana data-datanya dapat didapatkan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi, lalu juga dengan cara melakukan wawancara. Lalu juga bisa dengan melakukan research melalui dokumen buku ataupun studi kasus seperti itu. Metode penelitian kualitatif ini juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu diantaranya ada grounded theory, lalu juga ada etnografi, lalu ada action research, lalu ada fenomenologi dan naratif. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari kelima jenis metode penelitian kualitatif ini. Yang pertama ada grounded theory. Grounded theory ini merupakan desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk membentuk konstruk atau membangun suatu teori dari data langsung yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Dan dari penelitian ini untuk membuat suatu teori baru, bukan untuk mengambil data dari teori yang telah ada. Seperti itu. Itu menurut Adebayo tahun 2004. Lalu yang kedua ada etnografi. Etnografi ini merupakan jenis metode penelitian kualitatif yang dimana dalam pengambilan datanya seorang peneliti akan mencoba untuk masuk ke dalam suatu lingkungan penelitian yang akan diteliti, seperti itu, dengan mempelajari budaya ataupun pola perilaku atau pola tingkah laku dan juga psikologis dari penduduk ataupun orang sekitar untuk melakukan pengambilan data tersebut. Jadi pada intinya adalah ketika seorang peneliti ingin mengambil data dengan menggunakan jenis penelitian etnografi ini, seorang peneliti itu harus tinggal dalam kurun waktu 1 bulan ataupun 2 bulan untuk mengambil data dan juga mendekati atau mendalami budaya dan juga psikologis pada penduduk yang sedang diteliti ataupun daerah tempat yang sedang diteliti, seperti itu. Yang ketiga ada action research. Action research ini merupakan jenis metode penelitian kualitatif yang dimana penelitiannya itu menghubungkan dengan teori dengan praktek dan mendorong perubahan sosial pada lingkungan sekitar. Nah, biasanya action research ini juga digunakan action research ini digunakan untuk metode penelitian pada saat perkuliahan juga. Ketika kita untuk melakukan suatu observasi, kita juga akan melihat kepada suatu teori, lalu kita turunkan menjadi suatu indikator, lalu kita lihat pada target penelitian atau objek penelitian kita disesuaikan. Lalu jika dari hal tersebut ada mendapatkan sesuatu hal yang perlu dirubah, kita bisa menjadikan hasil penelitian kita itu untuk suatu perubahan dari apa yang perlu diubah dari objek penelitian kita gitu. Yang keempat ada fenomenologi. Untuk fenomenologi ini cara pengambilan datanya yaitu dengan mengambil data dari fenomena atau peristiwa yang sudah ada. Misalnya ketika kita ingin mengambil suatu data untuk penelitian mengenai bencana alam. Nah, dari hal tersebut kita mencoba untuk mencari narasumber yang memang berkaitan dengan bencana alam tersebut, lalu kita tanyakan apakah yang terjadi dan sebagainya macamnya, lalu kita deskripsikan kembali dalam hasil laporan ataupun penelitian kita. Dari hal tersebut itu yang disebutkan sebagai jenis penelitian fenomenologi kualitatif ini. Nah, yang terakhir ada naratif. Naratif ini merupakan jenis penelitian atau jenis metode penelitian kualitatif yang dimana pengambilan datanya itu melalui cerita yang diceritakan kembali oleh seseorang ataupun subjek penelitian kita untuk memahami bagaimana peristiwa atau sesuatu hal yang sedang kita teliti itu dipandang oleh seseorang tersebut dan bagaimana cara pandangnya berdasarkan pengalaman yang sudah ada pada mereka, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada metode penelitian data. Untuk metode penelitian data ini ada 6 cara, yaitu yang pertama ada observasi partisipatif, di mana observasi partisipatif ini merupakan ketika si peneliti itu melakukan suatu penelitian observasi atau pengamatan observasi secara langsung, yaitu ada dirinya sendiri untuk melihat langsung dalam pengambilan datanya. Lalu yang kedua ada wawancara mendalam, di mana dalam pengambilan data atau penelitian data dilakukan suatu wawancara kepada seseorang atau seseorang yang sebagai narasumber diminta data dan kita melakukan suatu pertanyaan terbuka agar mendapatkan data yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada penelusuran dokumentasi. Penelusuran dokumentasi ini adalah ketika kita melakukan penelitian data yang dimana kita mencoba untuk melihat data-data sebelumnya yang pernah ada sebelumnya, lalu kita coba untuk simpulkan kembali dan kita coba untuk pengambilan data yang diperlukan ataupun data yang ingin diteliti. Lalu yang keempat ada rekaman audio ataupun video, di mana metode penelitian dengan data pengambilan audio ataupun video ini dapat berguna atau dapat digunakan ketika kita ingin mencoba reka ulang gitu ya. Kita coba dari data audio dan video yang sudah didapatkan untuk detail hasil data pengambilan data yang diambil. Nah, selanjutnya ada FGD atau Focus Group Discussion, yaitu di mana dalam penelitian ini adanya suatu kumpulan ataupun diskusi antar grup untuk meneliti sesuatu hal yang ingin didapatkan seperti itu. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang sinkron gitu antar setiap individu di dalam satu kelompok untuk mendapatkan hasil yang sama pada penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ada journaling, di mana untuk penelitian data ini dapat didapatkan melalui membaca jurnal ataupun melihat suatu hasil yang sudah dijurnalkan, lalu kita coba untuk mengambil data baru yang kita perlukan dalam penelitian kita. Tadi saya menjelaskan metode dan juga jenis cara pengambilan data. Saya akan coba untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif ini. Untuk yang pertama ada tahap pralapangan ataupun sebelum terjun ke lapangan. Yang pertama perlu disiapkan yaitu adalah menyusun rancangan penelitian, lalu juga yang kedua ada memilih lapangan penelitian untuk pengambilan data, lalu yang ketiga mengurus perizinan tempat yang perlu kita datangi ataupun kita siapkan untuk pengambilan data, lalu yang ketiga adalah menjajaki dan menilai lapangan ataupun kita melakukan observasi langsung kepada lapangan sesuaikah atau tidak untuk dilakukan suatu penelitian atau pengambilan data di tempat tersebut. Lalu yang kelima adalah memilih narasumber yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan data untuk penelitian kita. Lalu yang keenam adalah menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah persoalan etika lapangan atau etika penelitian, di mana kita perlu juga mengetahui etika ataupun budaya yang sudah ada di tempat ataupun diperlukan dalam pengambilan data nantinya. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pekerjaan lapangan, di mana sebelum kita melakukan pekerjaan lapangan kita sudah menentukan terlebih dahulu metode apa yang akan kita gunakan dalam pengambilan data untuk penelitian kita. Nah, dalam hal ini juga diperlukan yaitu tahapan memahami latar belakang penelitian dan juga persiapan pada diri sendiri, di mana dalam memahami latar penelitian ini maksudnya adalah kita tahu tujuan penelitian kita kemana dan kita tahu apa yang menjadi goals dalam penelitian kita. Lalu yang kedua ada persiapan diri, di mana persiapan diri ini adalah kesiapan dari diri kita mengenai pemahaman materi, pemahaman cara penelitian dan sebagainya untuk pengambilan data agar memudahkan kita dalam pengambilan data yang diperlukan untuk penelitian kita juga. Nah, dalam memahami latar penelitian dan persiapan diri ini juga dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pembatasan latar dan penelitian, di mana kita harus tahu batas-batas mana yang kita perlukan dalam pengambilan data, mana hal yang perlu diambil dan mana yang tidak perlu diambil untuk penelitian kita. Lalu yang kedua untuk diri, persiapan diri yaitu adalah penampilan. Kita harus menyesuaikan dengan penampilan kita untuk pengambilan data yang sesuai dengan
penelitian kita. Lalu yang ketiga adalah pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Lalu yang terakhir adalah jumlah waktu studi, atau kita perlu sekali untuk menentukan jangka waktu ataupun durasi dari jam berapa ke jam berapa untuk mendapatkan data penelitian kita. Nah, lalu tahapan yang ketiga yaitu adalah analisis data. Ketika kita sudah mendapatkan data dari lapangan dengan persiapan-persiapan tadi, kita memerlukan analisis data ini untuk penyusunan laporan dalam penelitian kita. Analisis data ini dapat dilakukan dengan cara melihat hasil dokumentasi ataupun dokumen-dokumen yang sudah kita dapatkan pada pengambilan data di lapangan. Nah, itu dia langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang perlu disiapkan ataupun dilakukan saat kita pengambilan data untuk metode penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Untuk pengertian dari analisis data sendiri menurut Boogdan dan Bicon adalah di mana upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data dan menjadikan data sebagai satu satuan yang dapat dikelola dan mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan juga menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, juga memutuskan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain. Itu menurut Boogdan dan juga Bicon. Nah, dalam analisis data ini diperlukan pencatatan dan juga pengumpulan dan juga proses berpikir pada diri kita. Nah, analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik, yaitu di mana analisis data dilakukan langsung di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Ada 4 tahapan analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu ada analisis tema, yaitu kita harus menganalisis terlebih dahulu tema yang kita ambil dalam penelitian kita. Lalu juga ada analisis komponensial, lalu juga analisis taksonomi dan juga analisis domain. Nah, proses analisis data ini dilakukan sebelum kita memasuki lapangan penelitian dan juga saat di lapangan penelitian dan juga setelah di lapangan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini juga proses analisis lebih difokuskan pada saat proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Nah, setelah menganalisis data sebelum di lapangan ataupun saat di lapangan ataupun sesudah lapangan, kita akan mereduksi data hasil dari penelitian kita, lalu juga menyajikan data di dalam bentuk suatu laporan. Lalu setelah itu kita membuat kesimpulan dari apa yang telah kita teliti. Lalu selanjutnya kita verifikasi dengan mengaitkan dengan teori yang sudah kita tentukan sebelumnya dalam penelitian kita. Baiklah, itu dia penjelasan singkat mengenai metode penelitian kualitatif yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya masih belajar. Terima kasih. Jika ada kurang-kurangnya silahkan di komen di bawah dan beritahu saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.